Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu berjudul Wastewise, aplikasi inovatif untuk pengelolaan sampah berkelanjutan di Surabaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adelia dengan NIM 187231010. Dan saya Cokorda Istri Nasandi Marani Pemayun dengan NIM 187231011. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi kami membuat aplikasi ini. Jadi, masalahnya berangkat dari masalah pengelolaan sampah yang menjadi tantangan utama nih di kota besar seperti Surabaya. Berdasarkan data SIPSN milik Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2024, Surabaya menghasilkan 1.805 ton sampah per harinya, di mana jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari kapasitas TPA di Surabaya yang cuma bisa nampung 1.000 ton. Apabila dibiarkan, kondisi ini dapat memicu penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, banjir, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagai solusinya, kami menghadirkan Wastewise, yang menjadi aplikasi inovatif yang menghubungkan masyarakat Surabaya dengan bank sampah. Dan selanjutnya, nah berikut eh, perkenalan dari Wastewise. Jadi Wastewise ini adalah aplikasi inovatif pengelolaan sampah yang menghubungkan masyarakat Surabaya dengan lembaga bank sampah. Tidak hanya sebagai platform pengelolaan sampah, tapi juga Wastewise ini menjadi media edukasi interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah dan mendaur ulang sampah, serta mendorong pemanfaatan sampah menjadi sumber daya yang bernilai. Dilengkapi dengan berbagai fitur seperti layanan jemput sampah, riwayat setor, edukasi berbasis AI, artikel seputar lingkungan, serta juga sistem poin. Wastewise ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Surabaya menjadi lebih aktif dalam mengelola sampah secara bijak demi terwujudnya Surabaya yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, adapun tujuan dari perancangan aplikasi ini, yang dimana pertama itu untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di Surabaya dengan menyediakan platform yang memudahkan masyarakat dalam memilah, mendaur ulang, dan menyetorkan sampah ke bank sampah. Yang kedua, untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah melalui fitur edukasi dan teknologi deteksi jenis sampah guna mengoptimalkan nilai ekonominya. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan memberikan insentif berupa sistem reward yang dapat ditukar atau didonasikan. Nah, kemudian ada pun manfaat dari perancangan aplikasi ini, yaitu memfasilitasi pengelolaan sampah yang lebih terorganisir, kemudian sehingga sampah itu dapat daur ulang atau dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Yang kedua, itu meningkatkan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi melalui kemudahan sistem setor dan penjemputan sampah oleh bank sampah. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sistem reward berupa poin yang dapat ditukar dengan barang ramah lingkungan atau didonasikan kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat, itu mendorong perubahan perilaku masyarakat dengan cara memberikan informasi praktis tentang cara memilah, mendaur ulang, dan mengurangi sampah. Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang akan ada pada aplikasi Westwise ini. Yang pertama ada fitur autentikasi, di mana fitur ini itu terdiri dari dua opsi, masuk atau daftar. Nah, jika pengguna memilih untuk masuk, itu menandakan bahwa mereka sudah memiliki akun dan dapat login dengan memasukkan email serta password mereka. Namun, jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat memilih daftar, lalu akan diarahkan untuk mengisi data yang diperlukan untuk pendaftaran. Kemudian ada halaman beranda. Nah, halaman ini menampilkan tampilan utama yang menyambut pengguna saat membuka aplikasi Westwise. Halaman ini menampilkan informasi ringkas mengenai total poin yang telah dikumpulkan oleh pengguna serta jumlah sampah yang telah berhasil disetorkan. Selain itu, halaman ini juga menampilkan berbagai fitur unggulan yang dapat diakses dengan mudah seperti store sampah, kemudian kenali sampah, lalu ada lokasi sampah terdekat, serta artikel edukatif tentang lingkungan.
Lalu ada fitur setor sampah. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih bank sampah terdekat sebagai lokasi penyotoran. Nah, pengguna dapat menginput jenis dan jumlah sampah yang akan disetorkan, yang dimana sampah itu mencakup kategori seperti sampah plastik, kertas, sisa makanan, minyak jelantah, dan kaleng. Nah, berdasarkan data tersebut, nanti sistem akan menghitung dan menampilkan estimasi poin yang akan diperoleh. Selanjutnya, pengguna dapat memilih metode penyetoran yang diinginkan, yaitu ada dengan layanan jemput sampah atau setor langsung ke bank sampah terdekat. Nah, untuk layanan setor langsung, ini pengguna memiliki opsi eh, untuk secara langsung mengunjungi bank sampah terdekat guna menyerahkan sampah yang telah dikumpulkan. Nah, setelah tiba di lokasi, pengguna perlu melakukan proses verifikasi sebagai bukti penyetoran. Nah, verifikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memindai barcode yang diberikan oleh pihak bank sampah atau dengan memasukkan kode setor sampah secara manual. Lalu untuk layanan setor sampah, ini untuk layanan jemput sampah, ini memudahkan pengguna dalam menyetorkan sampah tanpa harus datang langsung ke bank sampah. Pengguna dapat memesan layanan ini dengan memasukkan lokasi penjemputan serta waktu penjemputan yang diinginkan. Proses verifikasi dilakukan dengan dua metode sama seperti eh, pada layanan setor langsung. Kemudian ada fitur riwayat setor sampah. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat rekam jejak dari setiap aktivitas penyetoran sampah yang telah dilakukan. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengakses informasi detail terkait setiap penyetoran, termasuk nama bank sampah tujuan, jumlah poin yang diperoleh, tanggal dan waktu penyetoran, jenis layanan yang digunakan, status penyetoran, serta total berat sampah yang disetorkan. Nah, lalu ada fitur edukasi. Fitur ini menyediakan berbagai informasi seputar lingkungan dan pengelolaan sampah melalui dua subfitur utama, yaitu artikel dan kenali sampah. Nah, untuk subfitur artikel ini menyajikan bacaan informatif yang membahas berbagai topik terkait isu lingkungan, gaya hidup berkelanjutan, dan cara-cara pengelolaan sampah yang efektif. Nah, sementara untuk subfitur kenali sampah, ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh edukasi mengenai beberapa jenis sampah, kemudian lengkap dengan deskripsi singkat, kategori, warna tempat sampah, ciri-ciri, serta potensi pemanfaat dari sampah tersebut. Untuk pada subfitur kenali sampah itu terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan metode scan. Ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi mengenai berbagai jenis sampah dengan cara memindai sampah yang ingin dikenali. Nah, setelah proses pemindaian selesai, sistem akan menampilkan informasi lengkap terkait sampah tersebut yang mencakup deskripsi singkat, kategori atau jenis sampah, warna tempat sampah, ciri-ciri, serta potensi pemanfaatannya. Selain dengan cara scan, pengguna juga dapat menginput secara manual. Nah, di sini caranya pengguna tinggal memilih jenis sampah yang ingin dikenali, kemudian sistem akan memindai dan akan menampilkan informasi terkait sampah tersebut. Lalu ada fitur tukar poin. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menukarkan poin hasil penyetoran sampah dengan berbagai produk ramah lingkungan atau menyumbangkannya melalui donasi. Nah, pengguna bebas memilih jumlah poin yang ingin digunakan, baik untuk penukaran barang maupun untuk donasi. Nah, pada opsi donasi, tersedia informasi lengkap mengenai lembaga sosial atau panti asuhan yang bekerja sama dengan bank sampah serta detail jumlah poin yang disumbangkan. Kemudian ada fitur riwayat tukar poin. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat rekam jejak dari setiap aktivitas penukaran poin dan melalui fitur ini pengguna dapat mengakses informasi lengkap terkait penukaran seperti jenis penukaran barang atau donasi, jumlah poin yang digunakan, serta tanggal dan waktu penukaran. Dan yang terakhir itu ada fitur profil pengguna. Nah, pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memperbarui informasi data diri mereka, sehingga dalam fitur ini pengguna dapat melakukan pembaruan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, email, maupun kata sandi sesuai kebutuhan pengguna. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan mendemokan langsung aplikasi yang kami buat berdasarkan yang kami telah terapkan dari
minggu ke-1 sampai minggu ke-7 mulai dari widget dasar hingga sampai materi yang berkaitan dengan HTTP. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke dalam aplikasi yang telah kami buat. Oke, nah berikut adalah tampilan awal. Jadi untuk tampilan awal itu akan menampilkan splash screen dan saat diklik nanti pengguna dapat memilih mau login atau mendaftarkan akunnya. Berikut adalah halaman dari daftar akun sendiri. Lalu saat pengguna memilih untuk login, jadi kami sudah menyiapkan data dummy untuk login sendiri. Eh, jadi semisal dimasukin email sama password, semisal passwordnya salah, kami sudah menampilkan eh, alert untuk errornya. Lalu untuk eh, jika berhasil login, maka pengguna bisa langsung masuk ke berandanya. Berikut adalah tampilan dari berandanya, jadi yang menampilkan jumlah poin yang dimiliki oleh pengguna tersebut, lalu juga eh, button dan juga ada bank sampah terdekat dan artikel. Berikut adalah tampilan dari berandanya. Oke, selanjutnya pengguna bisa masuk ke store sampah. Nah, store sampah ini, jadi pengguna ini pertama dia memilih dulu bank sampahnya, lalu eh, memilih sampah yang akan disetorkan. Nah, setelah itu penggunanya bisa memilih antara menjemput, minta dijemput ataupun store langsung. Apabila pengguna memilih jemput sampah, maka bisa disetting alamatnya, lalu jamnya juga. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti pengguna bisa ajukan penjemputannya. Nah, setelah itu, eh, setelah dijemput, maka petugasnya akan ngasih kode dan pengguna setelah menginput kodenya, maka poinnya baru akan berhasil masuk. Oke, baru akan menampilkan pop-up berhasil. Dan selanjutnya, eh, nantinya akan masuk ke riwayat store. Jadi di sini di riwayat store ini menampilkan sampah yang sudah disetorkan oleh pengguna. Nah, pengguna juga bisa searching bank sampahnya. Jadi misalkan Mulyorejo Tengah, nanti akan muncul bank sampah yang ada di Mulyorejo Tengah. Seperti itu. Dan selanjutnya kami menampilkan juga fitur edukasi. Jadi untuk edukasi ini juga terdapat dua option seperti store sampah tadi, ada jemput sampah ataupun store langsung. Nah, untuk edukasi sendiri ini kami menyediakan dua opsi juga, yaitu ada artikel. Berikut adalah tampilannya. Jika diklik artikelnya maka akan menampilkan secara mendetail dan ini sudah detailnya sudah terintegrasi dengan masing-masing artikel. Lalu opsi keduanya adalah melalui fitur kenali sampah. Jadi pengguna bisa mengarahkan sampahnya menggunakan kamera yang dimiliki, bisa buka kamera. Nah, nanti sistem akan mendeteksi jenis sampah yang dimiliki oleh pengguna. Nah, tapi semisal pengguna tidak ingin menggunakan kamera, nanti pengguna ini bisa input manual. Jadi nanti ketika input manual, semisal pilih jenis sampahnya botol plastik contohnya. Nah, nanti akan menampilkan bagaimana sih cara mengelola sampah botol plastik dan juga edukasi tentang botol plastik itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya eh, ada fitur poin. Jadi kami memperlakukan fitur poin ini supaya pengguna semakin excited dalam menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk tukar poin sendiri ini dapat ditukarkan menjadi donasi ataupun barang ramah lingkungan. Nah, eh, apabila contohnya kita akan menukarkan poin yang kita punya dengan barang ramah lingkungan, jadi pengguna tinggal klik tukar, lalu di sini akan ada pop-up untuk konfirmasi dan ketika diklik tukar maka nanti akan muncul penukaran berhasil. Nah, di sini dapat dilihat ya ada kode redeem. Jadi nanti ini ditunjukkan kepada petugas. Nah, setelah itu nanti petugasnya akan memberitahu eh,
memberikan barangnya berdasarkan kodenya. Jika kodenya valid, nanti petugasnya akan memberikan barang. Dan untuk barang ini hanya bisa ditukarkan secara langsung di bank sampah itu sendiri. Jadi tidak ada pengiriman. Nah, apabila pengguna ternyata nggak sengaja nih tertutup pop-up-nya, pengguna bisa klik riwayat tukar dan di sini nanti akan ada kode redeem-nya. Tapi apabila pengguna ini mendonasikan poinnya, pertama klik donasi, lalu dapat memilih. Nah, misalkan pengguna punya 300 poin tapi dia mendonasikan 10.000, kan itu tidak cukup. Nah, kami sudah menampilkan juga pop-up untuk em, menyatakan error bahwa poinnya tidak cukup. Nah, jadi ini untuk mencegah terjadinya error. Nah, semisal pengguna mendonasikan 10 poinnya, donasinya maka akan ada tulisan berhasil. Nah, di sini dapat dilihat poin pengguna telah berkurang yang di atas ini dan juga di riwayat tukarnya poin pengguna telah tercantum pengguna telah melakukan donasi 10 poin. Nah, terakhir eh, ini ada halaman profil. Jadi seperti biasa, jadi kita bisa mengupdate profil dan juga mengubah password. Nah, selanjutnya juga ada tombol logout. Jadi setelah diklik tombol logoutnya maka akan kembali lagi ke splash screen yang telah dibuat. Dan ya balik lagi nanti untuk login pengguna itu bisa login dan daftar ataupun mengklik lupa password. Nah, berikut adalah aplikasi yang kami buat. Jadi, Eh, Baik, mungkin sekian dari pemaparan aplikasi yang telah kami buat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, baik kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Kami ucapkan terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.